Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Puana, NIM 4414219. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan daerah. Di sini saya mengambil kebudayaan daerah saya sendiri, yaitu kebudayaan daerah Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah wawasan budaya. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu wawasan budaya, yaitu Ibu Dr. Fatma A.R. Umar MPD, karena beliau telah membimbing dan mengarahkan saya sehingga saya dapat menyelesaikan video ini. Baik, langsung saja. Pertama yaitu tentang pengertian Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo. Ibu kota kabupaten ini terletak di Limboto. Sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo sudah mengalami 3 kali pemekaran. Pemekaran pertama yaitu pada tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Bualemo. Pemekaran kedua yaitu pada tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango, dan pemekaran yang ketiga yaitu yang terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah sekitar 1.750,83 km² dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo, yaitu sebanyak 355.988 jiwa atau sama dengan atau setara dengan 34,22% dari total penduduk. Hari lahir Kabupaten Gorontalo ini ditetapkan pada tanggal 26 November 1973. Hari lahir Kabupaten Gorontalo ditetapkan pada tanggal 26 November tahun 1673. Penetapan ini didasarkan pada penandatanganan Perjanjian Ikatan Keluargaan 5 kerajaan yang disebut Uduluo Limo Lopohalaa. Kelima kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Gorontalo, Limboto, Suawa, Bualemo, dan Atingola. Kelima kerajaan tersebut selanjutnya menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum Limo Lopohalaa dengan 4 unsur, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Kabupaten Gorontalo sendiri ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi dengan ibu kota di Isimu. Pada tahun 1978 ibu kota dipindahkan ke Limboto. Baik, langsung saja kita ke materi inti, yaitu kebudayaan Gorontalo. Kebudayaan daerah Gorontalo merupakan sebuah tatanan kebudayaan dari tradisi para leluhur Gorontalo terdahulu yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi sebuah peradaban yang berkarakter dan berkepribadian luhur. Adat istiadat Gorontalo itu sendiri tidak hanya terbentuk dari warisan kebudayaan persekutuan 5 kekeluargaan kerajaan atau yang disebut dengan Duluo Limo Lopohalaa, namun juga terbentuk dari pengaruh kebudayaan luar seperti budaya Melayu, budaya Arab, serta budaya Tionghoa. Dari sekian banyak pengaruh budaya luar yang ada di Gorontalo, pengaruh kebudayaan Islam dari masyarakat Arablah yang paling kuat dan paling mudah diterima oleh masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, setiap adat istiadat masyarakat Gorontalo pasti memiliki kaitannya dengan warna keagamaan Islam yang sangat kuat. Kemudian situasi ini pun yang membuat Jazirah Semenanjung Gorontalo dijuluki sebagai Bumi Serambi Madinah. Di Gorontalo ini terdapat semboyan yang selalu dipegang oleh masyarakat setempat, yaitu adat hula-hula syariati, syariati hula-hula atau kitabullah. Semboyan tersebut memiliki arti adat bersendikan syarah, syarah bersendikan kitabullah. Adat istiadat Gorontalo ini dapat diidentifikasi melalui berbagai aktivitas, perilaku, serta upacara adat yang tetap dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo sampai saat ini. Kebudayaan di Gorontalo ini sangat beragam, mulai dari bahasa daerah Gorontalo, rumah adat Gorontalo, pakaian adat Gorontalo, tarian tradisi Gorontalo, alat musik tradisional Gorontalo, lagu daerah Gorontalo, upacara tradisional Gorontalo, senjata tradisional Gorontalo, permainan rakyat tradisional Gorontalo, serta makanan khas Gorontalo.
Jadi kita akan membahas kebudayaan Gorontalo ini satu persatu. Baiklah, langsung saja yang pertama, kebudayaan Gorontalo yaitu bahasa. Bahasa Gorontalo atau yang disebut dengan Silita Hulondalo atau Mohulondalo adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang digunakan oleh suku Gorontalo yang tersebar di semenanjung utara Sulawesi, utamanya di wilayah Gorontalo, serta di wilayah Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tengah. Bahasa Gorontalo termasuk dalam kelompok bahasa Gorontalik yang merupakan bahasa dari rumpun bahasa Gorontalo Mongondo, cabang dari rumpun bahasa Melayu Polinesia, cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa-bahasa yang dimiliki kekerabatan dengan bahasa Gorontalo adalah bahasa Suwawa, bahasa Bolango, bahasa Buol, bahasa Bintauna, bahasa Lolak. Kemudian karakteristik bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo memiliki karakteristik yang unik dan terkesan mudah untuk dipelajari. Terdapat dua karakter utama dalam bahasa daerah ini, yaitu ragam dialek dan ciri khas. Kemudian dialeknya yaitu bahasa Gorontalo terbagi menjadi beberapa dialek jika dilihat dari letak geografisnya. Yang pertama yaitu dialek Gorontalo Timur, yang kedua dialek Gorontalo Kota, yang ketiga dialek Lemboto, yang keempat dialek Tilamuta, yang kelima dialek Suwawa, dan yang terakhir dialek Gorontalo Barat. Kemudian ciri khasnya yaitu yang paling menonjol dalam bahasa Gorontalo adalah penggunaan salah satu huruf vokal yaitu A, I, U, E, O pada setiap huruf terakhir sebuah kata. Contohnya mela, bahasa Indonesianya itu merah, serta bongo yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kelapa. Kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan bahasa Indonesia, kemudian yang diartikan dalam bahasa Gorontalo. Untuk catatan dari tabel yang telah dijelaskan tadi, yaitu tambahan kata ti dan kata te merupakan kata sapaan yang melekat atau digunakan oleh masyarakat Gorontalo saat menyebut ataupun menyapa seseorang. Kata ti ditambahkan untuk menyapa perempuan atau orang yang lebih tua dan dihormati. Kemudian kata te ditambahkan untuk menyapa laki-laki atau laki-laki yang lebih muda dan juga digunakan untuk rekan atau teman sebaya laki-laki. Kemudian untuk tabel berikutnya yaitu penyebutan angka dalam bahasa Gorontalo yang terbagi atas dua, yaitu kardinal dan ordinal. Kemudian adat istiadat yang kedua yaitu Bandayo Poboide. Bandayo memiliki arti sebagai gedung atau bangunan, sedangkan Poboide yang berarti tempat bermusyawarah. Jika kedua kata tersebut digabungkan akan memiliki makna sebagai bangunan yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Sesuai dengan nama yang disandangnya, bangunan khas dari Gorontalo ini memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat melakukan musyawarah, atau bisa disebut sebagai tempat berkumpulnya masyarakat ketika ingin melakukan musyawarah. Selain tempat untuk bermusyawarah, gedung tradisional ini memiliki fungsi lainnya, yaitu misalnya ketika ada upacara adat, upacara pernikahan, penerima tamu kenegaraan, dan masih banyak lagi acara adat lainnya. Rumah adat yang kedua adalah rumah adat Dulohupa. Jika gedung sebelumnya berfungsi sebagai gedung musyawarah, maka gedung Dulohupa ini memiliki arti mufakat. Sesuai dengan namanya yang berwibawa, gedung satu ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan musyawarah dan mendapat mufakat. Bangunan satu ini bisa dikatakan sebagai pengadilan untuk mengadili individu atau memutuskan berbagai perkara yang terjadi saat masa pemerintahan Kerajaan Gorontalo. Ada 3 hukum yang diterapkan di tempat ini, yaitu Buato Syara, Buato Bala, dan Buato Adati. Setiap hukum tersebut memiliki cara berbeda untuk mengadili individu yang dianggap bersalah. Buato Syara merupakan hukum yang didasari dari agama Islam, sedangkan Buato Bala menjadi hukum pertahanan ataupun keamanan yang berfungsi untuk mengadili para prajurit. Kemudian Buato Adati merupakan hukum yang mengikuti adat yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Selang berganti tahun, bangunan ini telah beralih fungsi sebagai pagelaran saat upacara adat. Contohnya saja seperti upacara adat pernikahan,
pagelaran budaya maupun berbagai upacara adat lainnya yang ada di Gorontalo. Kemudian kebudayaan yang ketiga yaitu baju adat. Baju adat di Gorontalo ini terdapat dua baju adat, yaitu baju adat khusus perempuan dan khusus laki-laki. Baju adat perempuan yang pertama, pakaian adat dari Gorontalo memang kerap digunakan ketika pernikahan sedang berlangsung, dan baju adat milik sang perempuan terlihat mencolok dengan hiasan rumit yang membuatnya tampak anggun dan megah di saat yang bersamaan. Baju adat perempuan ini diberi nama biliu, yang berarti diangkat. Biliu dipakai ketika mempelai perempuan bersanding di puade atau tempat pelaminan untuk menjadi ratu dalam sehari. Baju adat dari Gorontalo ini terlihat sangat khas dan juga menarik karena adanya tambahan aksesoris yang membuatnya tampak lebih mewah. Tentunya aksesoris ini akan berbeda dengan pakaian adat yang digunakan untuk hari-hari biasanya. Misalnya pada anak-anak, sentuhan modern terlihat lebih menonjol dan hal ini membuat anak-anak terlihat menggemaskan. Bahkan untuk aksesoris perempuan dan laki-laki saja dibedakan karena filosofinya yang berbeda. Untuk aksesoris yang paling terlihat adalah baya lo boute atau ikat kepala yang dipakai oleh pihak perempuan tersebut. Ikat kepala ini melambangkan bahwa seorang wanita akan memiliki ikatan sebuah pernikahan dengan laki-laki. Ikat kepala ini juga sebagai simbol jika sang perempuan harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri nantinya. Tidak hanya mempelai wanita yang menggunakan baju adat khas Gorontalo ketika melangsungkan pernikahan. Memang untuk aksesoris yang dikenakan oleh laki-laki tidak terlalu banyak seperti halnya seorang perempuan. Namun aksesorisnya wajib dikenakan, serta ada filosofi mendalam di setiap aksesorisnya. Umumnya aksesoris yang digunakan untuk mempelai pria ataupun laki-laki terdapat 3 aksesoris. Aksesoris yang pertama adalah tudung makuta, yang tentunya diaplikasikan di kepala. Hiasan ini bentuknya mirip dengan bulu unggas yang menjadi salah satu keunikan pada baju adat Gorontalo. Penutup kepala ini menjulang tinggi ke atas dan ada juga bagian yang terkulai ke belakang. Nyatanya memang aksesoris ini memiliki filosofi yang begitu apik dan melambangkan sifat suami berdasarkan dengan adat yang ada di Gorontalo. Seorang suami dalam adat Gorontalo berperan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarganya. Untuk itulah seorang suami harus memiliki jiwa kepemimpinan tinggi, tegas, dan juga berwibawa. Meskipun demikian, seorang suami juga harus memiliki sisi kelembutan di balik ketegasan dan kewibawaannya. Kemudian yang keempat adalah tarian adat Gorontalo. Yang pertama dalam tarian adat Gorontalo yaitu tari saronde. Tujuan dari tarian ini adalah untuk memperlihatkan calon mempelai wanita kepada pasangannya. Tarian tersebut dilakukan oleh mempelai pria dan keluarganya. Pakaian yang digunakan oleh para penari juga sangat khas dengan aksesoris berupa salendang. Dalam gerakan pada tarian ini, sang pria sesekali melirik ke arah mempelai wanita. Kebudayaan ini memperlihatkan bahwa warga turut berbahagia dengan pernikahan yang diselenggarakan sembari memberikan doa agar pasangan yang menikah bisa mengarungi bahtera rumah tangga hingga kakek nenek. Kemudian tarian yang kedua yaitu tari dana-dana. Tarian dana-dana ini merupakan kesenian tradisional Gorontalo yang sering dipentaskan di acara-acara besar. Pasalnya, tari dana-dana memiliki banyak keunikan, baik dari segi gerakan maupun busana yang digunakan oleh para penarinya. Pada dasarnya, tarian ini masih mendapatkan pengaruh dari budaya Melayu yang sangat khas. Dalam sejarahnya, tarian dana-dana hadir sekitar tahun 1525 Masehi atau seiring dengan masuknya agama Islam ke Gorontalo. Kesenian ini awalnya ditampilkan pada acara pernikahan Raja Sultan Amai dengan Putri Owotango. Di masa awal tarian ini hanya bisa dibawakan oleh kaum laki-laki saja karena ketaatannya dalam ajaran Islam dan adat istiadat setempat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah banyak kaum wanita yang menari tari dana-dana, bahkan bisa juga ditarikan secara berpasangan. Kemudian yang ketiga yaitu tari polo-palo.
Nama tarian tradisional Gorontalo yang satu ini diambil dari alat musik yang mengiringinya, yaitu alat musik polo-palo. Kesenian ini sering ditampilkan di berbagai acara penting, misalnya pada acara penyambutan dan perayaan ulang tahun Provinsi Gorontalo. Ada beberapa hal yang menjadi karakter dan sudah melekat pada tari polo-palo ini. Di antaranya yang pertama, dimainkan oleh para remaja yang mengenakan busana khas Gorontalo, kemudian diiringi dengan alat musik yang bernama polo-palo. Tarian tradisional ini biasanya hanya dimainkan oleh satu orang penari saja. Tarian polo-palo masa kini dipertontonkan dengan penari yang diiringi musik instrumen. Pertunjukan tarian polo-palo saat ini terkadang juga sudah melibatkan banyak penari, terlebih jika diadakan di lapangan. Banyak pemuda dan pemudi Gorontalo yang mempelajari tarian ini sebagai salah satu bentuk semangat pelestarian budaya. Kemudian tarian yang keempat yaitu tari Bitea. Tarian tradisional yang satu ini bisa dibilang sebagai salah satu seni tari yang fantastis. Pasalnya tari Bitea bisa dipentaskan oleh lebih dari 400 penari yang memakai pakaian adat Gorontalo. Gerakan dari kesenian ini juga menunjukkan budaya masyarakat setempat yang bekerja keras saat mencari ikan di laut. Selain itu, tari Bitea juga dijadikan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan. Tari Bitea dijadikan sebagai hiburan dan tak jarang dipertunjukkan saat pagelaran penyambutan tamu besar yang datang ke Provinsi Gorontalo. Kemudian yang kelima yaitu tari Elengge. Tarian tradisional asal Gorontalo ini terbilang cukup unik. Nama Elengge diambil dari bunyi alu atau alat penepuk padi. Di ujung alat penepuk padi tersebut disisipkan sepotong kayu pada lubang yang dibentuk segi empat. Ketika digerakkan akan mengeluarkan bunyi yang disebut dengan ele elengengio atau mo elengge. Tarian ini menggambarkan nuansa kegotong royongan muda-mudi ketika bersama-sama menumbuk padi menggunakan lesung atau dalam bahasa Gorontalo disebut dengan didinga. Busana para penari elengge ini adalah busana rakyat. Tarian ini biasanya dipentaskan oleh 3 pasangan putra-putri atau lebih. Pementasan tarian ini juga diiringi dengan musik tradisional Gorontalo. Ada juga syair pengiring yang berjudul Elengge. Kemudian yang keenam yaitu tari Tidi. Pasalnya, baik dari gerak, formasi, busana, dan properti yang digunakan dalam tarian Tidi, syarat akan dinilai dan tidak boleh diubah. Jenis tarian Tidi ini sudah ada sejak masa pemerintahan Raja Eyato atau ketika agama Islam mulai menguat di Gorontalo. Setiap bagian dari tarian ini disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang berpedoman pada Al-Quran. Berdasarkan perkembangannya, ada 7 macam Tidi yang berkembang di daerah Gorontalo. Di antaranya adalah Tidi Da'a, Tidi Lo Tambongo, Tidi Lo Tihuo, Tidi Lo Polo-palo, Tidi Lo Ayabu, Tidi Maluo, dan Tidi Tonggalo. Kemudian yang ketujuh yaitu Tari Langgabua. Tarian ini merupakan kesenian tradisional yang gerakannya diambil dari seni bela diri, yakni langga yang berarti tanpa senjata dan longgo yang berarti dengan senjata. Kedua jenis seni bela diri ini dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan tarian ini menggambarkan aktivitas seni bela diri yang dilakukan oleh kalangan wanita. Jenis kebudayaan Gorontalo yang kedua yaitu alat musik. Alat musik di Gorontalo yang pertama yaitu ada alat musik polo-palo. Alat musik polo-palo merupakan alat musik yang berjenis idiofon, yaitu jenis alat musik yang suaranya bersumber dari bahan alat musik itu sendiri. Artinya, ketika alat musik polo-palo tersebut dipukul, maka polo-palo akan menghasilkan bunyi dan bergetarnya badan polo-palo itu sendiri. Bahan utama dalam pembuatan polo-palo adalah bambu, dengan dibuat sedemikian rupa hingga bentuknya menyerupai garputala raksasa. Cara memainkan alat musik polo-palo itu dengan memukul badan polo-palo
pada salah satu anggota tubuh pemain, seperti lutut. Namun pada perkembangannya polo-polo mengalami penyempurnaan pada beberapa hal. Salah satunya yaitu kini telah dibuat alat pemukul dari kayu yang dilapisi karet agar mempermudah dan membantu dalam permainan polo-polo. Kemudian alat musik yang kedua yaitu ganda atau yang disebut dengan gendang Gorontalo. Ganda merupakan alat musik pukul seperti gendang dengan bentuk yang lebih mirip alat musik tifa dari Papua, namun dengan ukuran lebih kecil dan ramping. Pada bagian kedua sisi ganda dilapisi kulit binatang sebagai tempat tabuh. Ganda merupakan alat musik yang tergolong mudah untuk dipelajari oleh orang awam sekalipun. Suara yang dihasilkan juga bergantung dari bagaimana pukulan dan kelihayan sang pemain dalam memainkan alat musik ganda. Kemudian alat musik yang ketiga yaitu gambus. Di Gorontalo, alat musik gambus lebih familiar dengan sebutan gambusi. Di Gorontalo juga ada seorang maestro musik gambus yang cukup terkenal bernama Risno Ahaya. Alat musik gambus ini dilengkapi dengan 9 senar. Alat musik gambusi dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar. Suara yang dihasilkan memiliki karakter yang khas dan cocok dengan kebudayaan setempat. Biasanya alat musik gambusi tidak dimainkan sendiri, melainkan dengan dibarengi alat musik khas lainnya seperti rebana, wahulo, dan alat musik khas Gorontalo lainnya. Kemudian alat musik yang keempat yaitu marwas. Marwas adalah alat musik pukul tradisional Gorontalo, dimainkan dengan ditepuk pada bagian membran yang terbuat dari kulit binatang. Alat musik ini juga termasuk dalam keluarga alat musik perkusi karena tidak memiliki nada, sehingga kurang cocok jika dimainkan secara solo atau sendiri. Kebudayaan yang keenam yaitu lagu daerah Gorontalo. Di daerah Gorontalo memiliki banyak lagu-lagu daerah, diantaranya yaitu lagu Bindebiluhuta. Lagu daerah Gorontalo yang berjudul Bindebiluhuta ini terinspirasi dari sebuah makanan khas Gorontalo. Maka dari itu, arti dari lagu ini yaitu menceritakan tentang makanan daerah Gorontalo itu sendiri. Secara arti, Bindebiluhuta adalah makanan atau sup jagung yang dibuat dari jagung, ikan, atau udang yang dibuat sedemikian rupa sampai menghasilkan menu yang lezat dan panas. Kemudian lagu yang kedua yaitu Tilola Malo Wolo Wololo. Tilola Malo Wolo Wololo adalah lagu daerah asal Gorontalo dengan makna menceritakan suatu kesedihan yang dialami seseorang karena ditinggalkan oleh kekasihnya. Kemudian yang ketiga yaitu lagu Tahuli Limama. Lagu ini begitu terkenal dan sering diputar oleh masyarakat Gorontalo. Lagu ini diciptakan oleh Jeful Oto atau Anwar Pasiribu, menceritakan seorang anak yang sedang merindukan orang tuanya, tepatnya seorang ibu. Anak tersebut sedang menempuh pendidikan sarjana. Kemudian yang keempat yaitu lagu Dana-Dana. Lagu ini diciptakan oleh Imran Haji Isa. Lagu ini menceritakan tentang suatu pergaulan muda-mudi. Kata dana-dana sendiri dalam bahasa Gorontalo artinya menggerakkan seluruh anggota tubuh sambil berjalan. Jadi selain sebagai lagu, dana-dana juga merupakan tarian daerah Gorontalo. Kemudian yang kelima yaitu lagu Dabu-Dabu. Di Gorontalo terkenal mempunyai banyak pulau-pulau, dan lagu Dabu-Dabu ini mengisahkan tentang keindahan suatu pulau di Gorontalo. Kemudian yang keenam yaitu lagu Ati Olo Ati Timama. Lagu adat Gorontalo selanjutnya berjudul Ati Olo Ati Timama, sesuai dengan judul yang berarti menciptakan lagu untuk ibu. Lagu ini bercerita tentang rasa kasih dan sayang seorang anak terhadap ibunya. Kemudian kebudayaan yang ketujuh di daerah Gorontalo yaitu upacara adat. Upacara adat di daerah Gorontalo terdiri atas beberapa, yaitu ada upacara adat kematian, upacara adat pernikahan, serta upacara adat memperingati hari-hari Islam nasional. Upacara adat yang pertama yaitu upacara adat pemakaman. Molalunga atau Pohutu Molalunga adalah upacara pemakaman adat Gorontalo.
Upacara ini adalah adat istiadat yang berlandaskan ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dianut suku Gorontalo sejak abad pertengahan, syariat Islam yang dijunjung dalam pelaksanaan ritual ini adalah fardu kifayah saat menghadapi jenazah, yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Selain itu, upacara Molalunga ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atas jasa yang telah dilakukan dan juga sebagai harapan penebusan dosa atau kesalahan bagi jenazah selama masih hidup. Corak pelaksanaan Molalunga, tata caranya dibagi sesuai dengan status orang yang meninggal di masyarakat, yaitu yang pertama, upacara untuk raja atau bubato dibagi menjadi 8 golongan, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota pada tingkat raja. Yang kedua, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota yang disebut jogugu atau wedana. Kemudian yang ketiga camat, yang keempat kadil, yang kelima mufti, yang keenam istri gubernur, istri bupati, dan istri wali kota, yang ketujuh apitalau, yang kedelapan putra-putri gubernur, bupati, dan wali kota, serta yang terakhir para penyandang gelar adat kehormatan. Kemudian yang kedua, upacara pemakaman untuk wali-wali atau mowali, dan yang ditentukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota, juga disepakati oleh WUU atau Baate Lo Pohalaa atau Ulipu. Kemudian yang ketiga, upacara pemakaman untuk rakyat Tuangolipu. Lalu upacara adat yang kedua yaitu tata upacara adat pernikahan atau disebut Puhutu Monika, yang merupakan salah satu upacara adat yang dianggap suci dan agung yang mempunyai beberapa tahap pelaksanaan yang melalui tahapan-tahapan atau lenggota lonika yang dilalui sebelum, saat, dan sesudah acara pokok yang disebut akad nikah. Tahap proses pernikahan ini bukan dibuat untuk memperlama atau mempersulit pernikahan, tapi semata-mata bertujuan agar kedua calon suami istri dapat merasakan apa makna pernikahan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras. Berikut ini ada 14 tahapan lenggota lonika yang dilalui dalam proses adat pernikahan, menjadi kiprah budaya adat dalam Provinsi Gorontalo, yaitu yang pertama Mongilalo atau mengenal yang pertama Mongilalo atau mengenal memiliki calon menantu. Yang kedua Molenilo atau menghabari, yang berarti memperlancar jalan atau mencari kepastian. Kemudian tahap yang ketiga Moduuluhupa atau musyawarah kedua orang tua dari kedua belah pihak. Yang keempat yaitu Baalanga, yang mempunyai arti menyampaikan hari pelaksanaan peminangan. Kemudian yang kelima yaitu Tolobalango atau peminangan. Yang keenam Dutu, yang berarti hantaran adat harta pernikahan. Yang ketujuh Dilonggota atau mengantarkan konsumsi peserta pernikahan. Yang pertama Mongilalo atau mengenal memiliki calon menantu. Yang kedua Molenilo atau menghabari, yang berarti memperlancar jalan atau mencari kepastian. Kemudian tahap yang ketiga Moduuluhupa atau musyawarah kedua orang tua dari kedua belah pihak. Yang keempat yaitu Baalanga, yang mempunyai arti menyampaikan hari pelaksanaan peminangan. Kemudian yang kelima yaitu Tolobalango atau peminangan. Yang keenam Dutu, yang berarti hantaran adat harta pernikahan. Yang ketujuh Dilonggota atau mengantarkan konsumsi peserta pernikahan. Yang kedelapan Mopotilantahu atau malam pertunangan. Yang kesembilan Akaji, yang artinya akad nikah. Yang kesepuluh Mopopipidu atau yang disebut sanding pengantin. Yang kedelapan yang kesebelas Modelo, yaitu membawa pengantin ke rumah orang tua mempelai pria. Yang ke-12 Mopotuluhu atau menidurkan mempelai wanita atau Mohuupo. Yang ke-13 Mopoa atau Mopelu.
yang artinya mengantarkan makanan dan minuman kepada kedua mempelai dari rumah orang tua mempelai pria. Yang ke-14 yaitu muhamma atau menjemput kedua mempelai untuk tidur di rumah orang tua mempelai pria. Kemudian untuk yang ketiga, tata upacara adat hari-hari besar Islam atau pohutu dua lo ulipu. Yang pertama ada tata upacara adat tahun baru Islam 1 Muharram yang diartikan dalam bahasa Gorontalo yaitu pohutu tawunu lo isilamu. Yang kedua yaitu tata upacara adat salat Jumat yang artinya dalam bahasa Gorontalo pohutu lo dumaati. Yang ketiga tata upacara adat Asyura yang dilaksanakan pada 10 Muharram dalam bahasa Gorontalo disebut pohutu lo asura. Kemudian yang keempat yaitu tata upacara adat Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal yang dalam bahasa Gorontalo disebut pohutu lo palilati. Yang kelima yaitu tata upacara adat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tanggal 27 Rajab. Dalam bahasa Gorontalo dikatakan pohutu lo me'eraji. Yang keenam yaitu tata upacara adat Nifsyu Sya'ban pada tanggal 15 Sya'ban. Dalam bahasa Gorontalo disebut pohutu lo nisibu. Yang ketujuh tata upacara adat awal dan akhir Ramadan. Dalam bahasa Gorontalo disebut pohutu bohulio wau pulitilo lamalani atau tonggeyomo. Yang ke-8 tata upacara adat doa kunut pada 16 Ramadan. Dalam bahasa Gorontalo disebut pohutu lokunu. Yang ke-9 tata upacara adat turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan atau pohutu tahutio lo Qur'ani. Yang ke-10 tata upacara adat Lailatul Qadri pada tanggal 27 Ramadan atau pohutu lo Lailatul Qadri. Yang ke-11 tata upacara adat Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal yang dikatakan dalam bahasa Gorontalo yaitu pohutu lolidi. Yang ke-12 tata upacara adat Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ke-13 tata upacara adat penyambutan tamu daerah atau pohutu motimamango. Yang ke-15 tata upacara adat penjemputan dan pengantaran atau pohutu moloopu. Kemudian yang terakhir tata upacara adat penobatan atau pohutu momulan. Setelah itu kita masuk ke kebudayaan yang ke-8 yang ada di Gorontalo yaitu senjata tradisional Gorontalo. Senjata tradisional Gorontalo ini dibagi atas 3 jenis. Jenis pertama yaitu jenis parang. Dalam jenis parang ini ada senjata tradisional yang namanya aliyawo. Adalah senjata tradisional masyarakat Gorontalo yang digunakan pada waktu perang Panipi oleh para prajurit kerajaan dalam merebut kekuasaan. Senjata ini dipakai oleh 4 kerajaan yaitu Kerajaan Limboto, Suwawa, Gorontalo, dan Goa. Yang kedua yaitu wamilo. Wamilo ini adalah senjata yang umum digunakan oleh masyarakat Gorontalo dalam aktivitas keseharian, terutama untuk bertani. Senjata wamilo dibuat dari bahan besi dan memiliki taupo atau sarung yang terbuat dari kayu kuning. Kemudian yang terakhir yaitu bango. Bango terbuat dari besi, memiliki pasangan taupo atau sarung dari kayu hitam dan kayu kuning. Senjata bango adalah senjata yang umum dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola perkebunan. Jenis yang kedua yaitu jenis keris. Dalam jenis keris ini senjata tradisionalnya ada yang namanya baladu. Senjata ini dimiliki oleh seluruh pengawal raja di tiap-tiap kerajaan yang ada di Gorontalo pada waktu itu untuk membela diri saat bahaya datang. Kemudian ada yang namanya badi. Senjata ini dipegang oleh para penjaga istana kerajaan dan pasukan berkuda setiap kerajaan di Gorontalo. Badi dibuat dari bahan logam atau besi putih dan sarungnya atau tauponya itu terbuat dari kayu kuning. Kemudian yang terakhir yaitu eluto. Senjata eluto merupakan senjata yang berasal dari Suwawa, terbuat dari material tembaga dan sarungnya terbuat dari kayu.
Pemegang senjata ini adalah raja dan talenge atau panglima perang. Kemudian jenis yang terakhir, jenis yang ketiga, yaitu jenis pedang panjang. Jenis pedang panjang ini ada yang namanya sabele. Sabele adalah senjata yang merupakan alat utama yang sering digunakan seluruh masyarakat Gorontalo dalam bertani. Senjata sabele tidak memiliki taupo. Kemudian ada yang namanya senjata sumala. Sumala merupakan senjata yang dipakai oleh Manyuru, pasukan kerajaan yang berbaju hitam. Sumala digunakan di seluruh kerajaan yang ada di Gorontalo. Kemudian yang terakhir, huanga. Senjata huanga berukuran kurang lebih 95 cm. Gagang dan sarung atau taupo senjata ini terbuat dari kayu hitam, sedangkan mata senjata terbuat dari besi putih. Pemegang senjata ini hanyalah seorang raja. Kemudian ada tambahan dari jenis senjata yang ada di Gorontalo, yaitu jenis tombak yang ukurannya agak memanjang. Yang pertama yaitu tombak totobuo, yang merupakan senjata dengan gagang yang terbuat dari kayu hitam dan mata tombak terbuat dari besi. Pemegang senjata ini adalah prajurit-prajurit penjaga istana kerajaan di Gorontalo. Selain itu, senjata tersebut juga bisa digunakan saat berburu binatang. Kemudian yang senjata tombak yang kedua yaitu totobuo yilambua. Totobuo yilambua ini sekitaran ukurannya kurang lebih 205 cm. Bahan pegangan senjata tersebut terbuat dari kayu hitam, sedangkan mata tombak terbuat dari besi putih. Kemudian terdapat elemen serat enau melingkar bagian pangkal mata. Kemudian yang terakhir yaitu dodopa. Senjata dodopa ini berbentuk persegi empat, memanjang dengan ukuran kurang lebih 105 cm, serta terbuat dari batang nibung atau ombulo. Pemegang senjata tersebut adalah para prajurit penjaga batas istana, pasukan belakang, dan para pertapaan. Kemudian kebudayaan yang kesembilan yang ada di Gorontalo yaitu permainan tradisional. Tepa tonggo merupakan salah satu jenis permainan rakyat tradisional yang terdiri dari dua kata yaitu tepa dan tonggo. Tepa artinya sepak atau tendang dan tonggo artinya jongkok. Jadi tepa tonggo adalah permainan tradisional masyarakat yang itu menendang dan berjongkok. Tepa tonggo sebagai salah satu olahraga tradisional masyarakat Gorontalo yang sesuai dengan penggalian, pengamatan, pemenuhan persyaratan sebagai salah satu olahraga tradisional yang perlu dimasyarakatkan. Ditinjau dari aspek keberagaman potensi adat dan budayanya, daerah Gorontalo memiliki beberapa jenis permainan rakyat tradisional. Ada jenis permainan langga, longgo, tonggade, binti, dudukeke, lake babati, taudeya, sepa, masawa, tepa tonggo, hua, hungga, kalahi, polutu, pomanggolo, lulude, koba-koba, lilebe, aawuta atau tanggi, tengge-tengge, ponti, tenggedi, dan permainan yang lainnya. Keseluruhan permainan tersebut selalu berorientasi pada olahraga tradisional masyarakat. Namun, sebagian besar dari jenis permainan di atas yang didominasi oleh permainan perorangan dan mengarah pada bela diri, kecuali olahraga sepak raga atau kalalai. Tepa tonggo yang dimainkan secara berregu dan memerlukan tempat yang agak luas. Permainan tepa tonggo ini mulanya bersifat perorangan sebagai hiburan menunggu saat menurunkan lua atau bungo dan dimainkan setiap sore. Selanjutnya permainan ini berkembang menjadi permainan kelompok dengan menghilangkan tali pegangan dan diganti dengan menendang sambil memegang lutut atau kaki penendang dengan sikap bebas tapi duduk jongkok dan tangan sebelahnya bertekukan atau menyanggah tanah. Karena menendang dan berjongkok inilah maka permainan ini dinamakan sepak tonggo. Kemudian kebudayaan yang terakhir yang ada di daerah Gorontalo yaitu makanan khas Gorontalo. Kekayaan Gorontalo bukan hanya keindahan alam saja, namun dalam segi kuliner Gorontalo juga menyimpan segudang makanan khas yang lezat tak kalah dengan kuliner di daerah lain. Makanan khas di Gorontalo yang pertama ada yang namanya binde biluhuta. Gorontalo terkenal sebagai daerah penghasil jagung yang subur.
oleh masyarakat pribumi. Hasil bumi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kuliner khas Gorontalo, yaitu binde biluhuta. Nama binde yang berarti jagung, sedangkan biluhuta yaitu disiram. Jadi dapat diartikan secara bahasa adalah jagung yang disiram. Binde biluhuta ini paling enak disantap saat masih panas. Racikannya sendiri terdiri dari jagung putih, ketan, dicampur dengan parutan kelapa, udang, dan suwiran ikan cakalang. Kemudian disiram dengan kuah berbumbu rempah-rempah khas Gorontalo. Lebih nikmat dan lebih lengkap lagi ditambah dengan irisan daun bawang, tomat, kemangi, dan cabai. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya sate tuna Gorontalo. Gorontalo memiliki kuliner khas sate sendiri, yaitu sate tuna. Nah, ini juga menjadi salah satu sumber daya alam lokal yang dimanfaatkan masyarakat pribumi selain jagung tadi. Tak seperti restoran seafood biasanya yang hanya menyajikan ikan tuna goreng ataupun dibakar dalam bentuk utuh, di Gorontalo ikan tuna dipotong dalam bentuk dadu serta ditusuk seperti sate. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tili aya. Tili aya merupakan kuliner khas Gorontalo yang disajikan sangat sederhana. Biasanya tili aya disajikan sebagai lauk atau pelengkap nasi dan makanan berat lainnya di setiap acara-acara adat. Tili aya terbuat dari bahan dasar gula merah dicampur dengan beberapa butir telur, lalu ditambahkan santan kelapa. Setelah semuanya tercampur, adonan tersebut dikukus hingga matang. Pembuatan tili aya ini memang terbilang mudah. Kemudian yang keempat yaitu ayam iloni. Secara tampak rupanya memang sama seperti ayam bakar atau ayam panggang lainnya. Namun yang menjadi perbedaan adalah bumbunya. Racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam iloni ini menggunakan rempah-rempah, jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Beberapa rempah khas Indonesia lainnya. Dari campuran rempah-rempah tersebut menghasilkan racikan bumbu yang nikmat, serta ditambah dengan santan yang membuat cita rasa ayam iloni semakin sempurna. Kemudian yang kelima, ilabulo. Mungkin bagi mereka yang bukan orang Gorontalo, jika melihat makanan ini pasti akan mengira pepes. Ilabulo memang tampak sekilas seperti pepes, tapi jika dicicipi cita rasanya itu berbeda. Jika dirasakan maka akan terasa sangat berbeda sekali dengan pepes. Ilabulo adalah makanan khas Gorontalo yang terbuat dari sagu dan ati ayam. Dalam pengolahannya dimasak menggunakan santan. Biasanya ilabulo disajikan oleh masyarakat Gorontalo sebagai hidangan makan siang. Kemudian yang keenam yaitu bilendango. Jika sebelumnya bilendango makanan khas Gorontalo yang terbuat dari olahan ikan mujair. Olahan ikan mujair ini tak kalah nikmat dengan ikan tuna. Proses pengolahannya, ikan mujair dimasak dengan setengah digoreng serta dipanggang. Cara memasaknya ini memang terbilang unik. Nah, dari keunikan inilah menciptakan cita rasa yang menggoyah lidah. Kemudian yang ketujuh yaitu sayur putungo. Sayur putungo masakan khas Gorontalo yang terbuat dari bahan dasar menggunakan jantung pisang. Sayur putungo ini juga termasuk makanan tradisional. Mungkin di beberapa daerah lain juga memiliki kuliner dari olahan jantung pisang. Hanya saja tiap daerah memiliki cara pengolahan dan racikan rempah-rempah yang berbeda. Di Pulau Jawa, masakan dari olahan jantung pisang ini dikenal dengan nama ontong. Sayur putungo diolah dengan beragam cara, menyesuaikan menu yang disandingkan dengan putungo. Pengolahan biasanya dibuat tumis, santan, atau hanya lalapan biasa. Paling enak sayur putungo itu disantap bersama milu rebus atau milu bakar. Bisa juga putungo dijadikan lalap mentah, kemudian diiris kecil-kecil dan dicampur sambal, lalu disantap dengan jagung. Selanjutnya yaitu tentang oleh-oleh khas Gorontalo yang disebut kue karawo. Kue karawo ini adalah kue yang penyajiannya dihias seperti motif kain karawo. Kue karawo terbuat dari campuran tepung terigu, telur, mentega, susu, gula, maizena, dan vanili. Setelah semua bahan tersebut diolah lalu menjadi adonan yang siap untuk dicetak.
Adonan kue Karawang dicetak menyesuaikan selera, namun kebanyakan adonan dibentuk hati atau bulat. Setelah adonan telah dicetak semua, lanjut pada proses pemanggang pada oven. Setelah dipanggang, lalu bagian atas kue dihias dengan krim. Kemudian yang terakhir yaitu duduli. Duduli namanya sedikit familiar. Duduli ini adalah makanan khas Garut, yaitu dodol. Duduli sendiri memang dodol khas Gorontalo. Duduli pun termasuk makanan tradisional. Dalam pembuatannya juga masih menggunakan cara tradisional. Dodol khas Gorontalo atau yang lebih dikenal duduli ini dibuat dengan bahan dasar menggunakan gula merah, santan, dan jika dodol Garut dibungkus kecil-kecil menggunakan plastik, dodol khas Gorontalo ini berbeda karena dibungkus menggunakan daun wok. Kedudukan kebudayaan Gorontalo dalam pendidikan multikultural sangat penting adanya. Dengan adanya keragaman kebudayaan di daerah Gorontalo dapat meningkatkan pendidikan multikultural terhadap masyarakatnya. Karena pendidikan multikultural di sini dapat berupa pendidikan mengenai keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural masyarakat tertentu. Untuk itu, kedudukan kebudayaan di daerah Gorontalo dalam pendidikan multikultural akan sangat dibutuhkan serta membantu masyarakat dalam melestarikan kebudayaan daerah. Untuk keberadaan kebudayaan daerah Gorontalo dalam integrasi nasional saat ini dapat dikatakan dalam taraf baik, karena masyarakat Gorontalo masih sadar untuk bersatu sebagai satu daerah yang mempunyai satu kebudayaan tanpa mengenal perbedaan satupun. Itulah presentasi tentang kebudayaan daerah Gorontalo yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Saya memohon untuk adanya kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian karena saya masih memiliki banyak kekurangan dalam presentasi materi ini. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.